Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan untuk sesi video saya kali ini, saya berada di Kerkop Tegal, daerah Tegal Sari, Kota Tegal. Di sini saya ditemani oleh seorang penggiat sejarah juga. Beliau Om Ivan, asli Tegal. Dan dalam video ini nanti kita akan berkeliling Kerkop Tegal dengan membahas beberapa nisan yang masih utuh tinggalan kolonial Belanda ya. Oke, langsung saja, ini dia videonya, kita saksikan bersama-sama. Oke, sobat sejarah, bersama saya ini Om Ivan. Beliau penggiat sejarah dari Kota Tegal. Ini ada musiknya melebungan copyright lagi. Oke, Om Ivan, ini kita ngawali dari mana nih Om Ivan? Dari makam Residen Van Tegal tahun 1824 sampai 1833. Ini masih utuh. Residen Van Tegal ya, Residen. Ini satu orang Om ya? Sama istrinya. Oh, berarti dua ya? Dua orang. Susana Henriette van Geslow. Oh, berarti isinya dua ya? Dua orang. Sama yang kecil ini? Yang kecil ini Residen Pekalongan 1852 sampai 1857. Namanya Jos Johan van de Poel, putra dari Pieter van de Poel. Oh, putranya ini? Putranya ya, putranya ini apa? Pieter van de Poel. Dan Jos Johan van de Poel ini akrab dengan Edward Dousteker atau Multatuli. Multatuli, ya. Penulis Max Havelaar 1820 sampai 1887. Ini makamnya. Namun marmernya hilang. Marmernya hilang ya? Ini ya, tepat sini ya? Iya, dan ini dari bukan di depan sana. Oh, di depan sana. Dari pihak Cicitnya lagi mengusahakan untuk memasangkan marmer yang baru. Ini. Di sini. Berarti nanti ada replikanya ya, ada penggantinya. Dan ini sedang dibikinkan jalur untuk wisata sejarah makam Pieter van de Poel sampai ke depan. Sampai sini mentok. Nah, sampai sini terus ke depan sana. Ini khusus Van de Poel atau nanti untuk semuanya ada jalurnya kayak gini Om? Nanti kayaknya pelan-pelan sampai ke sana juga, sampai ke yang lainnya. Berarti menyambung ya nanti ya, bakalan menyambung ya. Itu sepertinya ada bangunan sama ya kayak gini? Ada bangunan sama, ini keluarga. Oh, jadi, satu keluarga berarti? Satu keluarga. Ini bisa cucunya, karena marmernya hilang ya. Bisa cucu, bisa adik dari ini. Jos Johan van de Poel, kemudian satu lagi ada di sebelah. Jos Johan van de Poel. Oh, ada satu lagi sana ya? Kemudian di sana Mas. Oke. Oke, jadi nanti. Nah, ini adalah kompleks makam dari noni-noni Belanda. Dan marmernya ini masih utuh. Tadinya ini tertutup semua. Di atas ini banyak sekali sampah, terus kita bersihkan, akhirnya kebuka ini. Padahal ini sebenarnya dekat sama pagar ya. Iya, harusnya pertama kali kelihatan tuh harusnya. Mungkin bekas pilar-pilar itu sama ya Om ya? Sama. Ini juga makam ya? Itu ya, ini ya, itu ya. Ini juga makam. Terus ini juga makam membesar juga di sini tapi hancur. Udah nggak kelihatan. Oh, ini ada nisan Om? Ini lain? Bukan lain. Itu Tionghoa. Itu yang lain. Di sini ya. Dalam sini ya berarti. Tapi udah nggak ada. Tinggal tumpukan aja. Ini bata-batanya. Bata-bata Belanda ini. Ini faktor pertama ya Om ya. Kerusakan ini akibat apa ini? Awalnya? Awalnya akibat tidak ada orang yang berziarah ke sini dari ahli warisnya. Kemudian ya itu tadilah faktor-faktor yang lain untuk pemakaman Tionghoa akhirnya tergusur dan lain-lain. Sama makam baru itu ya? Iya, juga berpengaruh ya itu ya. Contohnya seperti ini kan makam-makam yang baru ini. Ini makam baru berarti. Yang di atas 50-an gitu mungkin baru semua ya Om ya? Iya, ini juga, ini kan tadi di sini makam Belanda semua besar-besar. Kali yang di depan sini banyakkan makam dari pejabat-pejabat Belanda saat itu.
termasuk Peter van de Poel. Karena dia residen Tegal dan residen Pekalongan. Untungnya itu pejabat tinggi mungkin tidak digusur ya. Iya. Untungnya kayak gitu ya. Van de Poel. Cuman kalau yang itu Om, yang Besar. segitiga itu katanya doyong ya itu ya. Iya, yang dulu bukan ini, yang sebelah sana. Oh, yang sebelah sana. Oh, hampir sama ya? Iya, hampir sama. Coba lihat yang ini Om. Yang ini dulu Om. Ini ornamennya kan masih utuh semuanya. Ini pilar ya Om ya? Pilar jatuh ya ini ya? Iya. Jatuh. Dan ini masih ada. Miliknya ini ya? Miliknya ini mungkin. Jadi ini mamanya, ini anak-anaknya. Keluarganya. Ini semua. Dari keluarga Kanter Fisker. Berarti rata-rata makam di sini tipikalnya monumental ya? Monumental. Monumental ya begitu ya? Dan ini makam yang besar, Mas. Makam monumental itu antara abad 18-19 Om ya? Ya, betul. Nah, ini mungkin makam masal atau makam keluarga kita kurang tahu ya, karena nggak ada marmer. Besar ya? Besar sekali. Ini sampai belakang sini Om? Sampai ini. Jadi di ini berbentuk segitiga ini sebuah makam, cuman ini besar sekali. Kata Om Ivan, makam massal ya Om ya, kemungkinan ya Om ya. Kemungkinan makam massal, cuman tidak tahu ini. Cuman marmernya itu tidak terlihat ya. Nggak kelihatan atau nggak ketemu? Nggak ketemu. Dan ini Mas, ada yang lempit satu nih. Ini makam noni Belanda, namanya Flora Ishak. Oh Ishak, ini anu Yahudi berarti? Kemungkinan. Karena biasanya yang Ishak itu Yahudi biasanya. Kemungkinan Mas. Oh ada bintang Daudnya ya? Bintang Daud. Ada bintang Daudnya nih. Oh. Bintang Daud bisa modelnya biasanya enggak gini-gini tok, cuman dia hampir ada variasinya gitu. Bintang Daud itu kayak. Nah aku lihat loh kayak bintang Daud. Di Bergota juga ada yang sama kayak gini namanya Ishak juga. Berarti kemungkinan dia Yahudi. Iya. Nah ini juga sama ya dengan keluarga. Oh iya, itu ya sama ya. Empat ya, ada empat ya. Ada 4. Kalau ini marmernya? Hilang. Oh hilang. Sama ya. Bawahnya ini masih asli. Ya. Ini aja yang diganti. Ini dikasih tembok kemarin. Cuman marmernya udah hilang. Hilang aja. Nggak ada. Emang nggak ada atau biasanya kalau ada bekasnya Om? Hilang. Oh. Sama sekali. Ini kan diperbarui Mas. Oh iya. Udah doyong mau ambruk sih sebenarnya. Yang ini, yang satu ini. Ya, kelihatan. Oh, Mas. Ini juga makam besar ya. Ini kayaknya makam sama dengan makam yang sampingnya, tapi lain tempat. Jadi ada pembatasnya. Besar ini makam di sana. Sampai sana ya. Pilar itu kemungkinan dia Om. Pilar ya. Ada marmernya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Semua itu. Sudah dicek ya? Ini mungkin kedepannya dibersihin ya Om ya, yang sebelah sini ya. Masih tahap. Ini kayak kereta Mas, panjang ya. Tadinya kelihatan waktu pembersihan tempo lalu tuh kelihatan semua. Cuman bersih semua. Rimbun lagi. Musim penghujan biasanya. Iya. Ya. Ayo Mas. Oke, kita lanjut ya. Ini jadi kompleknya besar semua ya ini. Ini ornamennya juga hilang. Cuman marmernya juga hilang. Dan ini masih utuh nih. Ini bagus ini modelnya kubah ya. Iya, kubah. Ini makam dari MA Klase, Margarita C.N. Jacob Van Alida Klase, istri dari C.N. Jacob. Itu kan ada lambangnya nggak kelihatan itu, tulisan MA Klase-nya itu nggak jelas gitu loh. Ini nanti mungkin tak bagi 2 sesi sama pemotretan sendiri nih sama sana. Iya. Jadi ini apa Om? Itu punya Tegal History. Oh. Bang Jack. Ada ceritanya ya ini? Belum tahu. Belum. Kalau itu yang di Boja itu ya pernah ada yang bahas, cuman tak nganu di YouTube itu tuh ada yang salah tembak waktu kompetisi cari babi hutan itu tuh anaknya salah tembak mati. Gitu.
Ada. Ada, Mas. Ada ceritanya, masuk di lokomotif juga. Di lokomotif. Ini marmernya hilang ya? Ini hilang. Ini makam besar ini. Dan ini sini makam Belanda semua, Mas. Besar sampai sini, makam Belanda semua. Itu juga ada. Itu juga pejabat. Itu kayak lambang tirai ya, tirai atau korden yang di kantor-kantor itu namanya seperti itu. Berarti ada lisannya enggak? Enggak ada. Beliau ini pejabat yang jelas. Nah, memang apa tipikalnya monumental ya, Om ya? Nah, kalau dulu banyak patungnya enggak? Patungnya itu banyak. Patung marmer banyak di sini. Cuman hilang ya. Yang jaga di sini dulu. Ini ada bentuknya. Ini yang dimaksud tadi ya, yang dojong ya. Ini makam Theodora Katarina Antonis, istri residen Tegal, D.A. Varkervisser setelah Peter van de Poel. Berarti beliau itu menjabat 1836 sampai 1846. Dan D.A. Varkervisser sendiri, Dick Anthony Varkervisser, dimakamkan di Monumen Museum Taman Prasasti Jakarta. Istrinya di sini bersama anak-anaknya. Mungkin dulu tinggalnya di sini, Pak. Ya, tinggalnya di sini ya, karena residen Tegal ya. Iya. Doyong ya ini ya. Doyong lagi mau jadi diperbaiki. Butuh apa nanti ekstra untuk mendirikan. Nah ini juga. Ini makam dari J.N. Jacob. John Nicholas Jacob, suami dari Margareta Alida Klassi. Nah ini dulu ada ini ya, reliefnya wajah ya mungkin. Ada. Di sini ada tadinya. Marmernya masih utuh. J.N. Jacob. Kemudian di belakang ini juga ada 2 apa 3 ya. Tapi udah kayak gini kondisinya, Mas. Oh ini. Kadang udah dilakukan bersihan. Tapi marmernya ada ya? Gak ada, udah hilang. Hilang. Ini model Tom Grave ya? Kayaknya iya, Tom Grave ya. Soalnya ini makamnya menjorok naik, gitu ya. Yang kemungkinan ini dibongkar atasnya. Kerangkanya mungkin kelihatan. Ada di bawah ya. Ada di bawah ini, bukan terpendam. Nah, ini Tom Grave ini. Ya lagi. Sebelum ke makam susun, di sini ada cerita makam, Mas. Ini makam ayahnya itu stres mungkin ya karena peperangan saat itu. Jadi dia pulang ke rumah, dia ngamuk, nembak keluarganya sendiri, anak-anaknya depresi ya. Depresi. Terus dimakamkan di sini. Ini satu keluarga. Satu keluarga ini. Oh, depresi. Marmernya juga masih utuh. Ini makamnya. Ini besar ya. Anaknya 2 kalau nggak 3. Family grave ya. Family grave. Ini ada deh. Oh ini besar. Jadi ini satu buah makam. Beliau tentara, Pak? Tentara. Enggak, maksudnya tentara. Ceritanya tentara. Tentara ya. Tentara yang mungkin depresi ya karena perang ya. Kemudian pulang ke rumah dia membabi buta dengan menembak keluarganya. Beliau namanya? Kurang jelas ya itu soalnya hitam. Gewitz an de Negedak Tens Tenis Anzer Diebraf Afges Tom. Wah, ini ada namanya gak? Iya, nggak ada namanya. Ahlan Books. Apa ini ya? Ahlan Book ini ya? Ahlan Books. Ahlan Books. Ini yang atas Ahlan Books Kalau bapaknya nggak di sini, kayaknya sih juga di sini. Oh ini keluarganya toh. Oh keluarganya berarti untuk yang tersangkanya ya, tersangkanya tidak dimakamkan di sini ya. Dimakamkan di sini, jadi begitu nembak keluarganya dia bunuh diri. Oh. Tapi dimakamkan. Kabur dulu, enggak. Dalam? Diadili enggak? Enggak sempat diadili.
Berarti nggak jadikan satu ini ya? Iya, nggak dijadikan satu. Oke, kita lanjut ini makam apa Om? Makam Belanda susun 3, tapi sebenarnya ini susunnya cuma 2 ya. Bawah sama tengah aja, atasnya tuh sebenarnya kosong, tapi kayak dibikin list-listan kayak bentuknya 3. Ya, mungkin apa wall graph ya? Wall kan tembok ya, biar wall graph ya Kak. Kalau di Ambarawa itu ada di Kapel, di Krakov Ambarawa itu ada kayak gini, cuman untuk pastor. Kalau ini pastor enggak? Bukan. Ini kebanyakan dahulu kala untuk tentara Belanda. Kenil ya? Kenil. Koninklijk Nederland Indisliger. Agresi militer Belanda kedua. Oh, agresi militer sekitar 149. Ya. SA 1949. 1949. Ini masih ada namanya ya, ada yang masih ada. Ini kalau ini udah gantian. Oh, baru-baru ya, tapi memang namanya itu. Namanya ini. Kore Juliana. Bukan, ini asli, Mas. Asli. Ini Belanda keturunan dari Manado ya. Inkiriwang. Ini nomornya ya, nomornya. Anunya. Ya, harusnya 3 ya, 3 cuman dia yang di bawah. Bawahnya nggak ada ini malah. Nomornya ya? Enggak, maksudnya susun 3 kan? Susun 3. Bilang. Ini. Oh, ini atasnya. Oh. Ini. Tapi ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Nanti kita lihat di sana bisa kelihatan. Berarti kemungkinan itu sisa apa ya? Sisa bangunan mungkin ya. Sisa bangunan. Coba Om sini Om. Oh, ini ada ya, ada Mendek. Coba Om sana. Ini Mandagijia. Ini tadinya masih ada tengkoraknya, tapi ya karena ada yang iseng ya, tengkoraknya akhirnya pecah ada di dalam situ. Tengkoraknya pecah ya. Nah ini Mas, yang gorong di atas tuh ini. Tapi aku sempat gak kepikiran makam wall graph kayak gini deh, pembusukannya misal dia dindingnya jebol itu gimana ya? Iya. Untungnya pas ini jebol, dia sudah jadi tulang belulang, bener gak? Benar. Cuman misal jebol terus dia tahap pembusukan kan? Ya baunya kemana-mana. Ini kan masih utuh, coba Mas, lihat aja. Itu kan masih ada tulang sama peti matinya. Iya. Sama kayak tadi ya yang di Pekalongan tadi aku lihat juga ada. Sama. Iya. Nah, di Pekalongan tadi ada yang dikumpulin ke karung jadi satu itu. Itu ya. Mungkin anak-anak mungkin karena kecil tengkoraknya. Kita lihat. Kalau ini diambil Om ya? Ini diambil, dikremasi. Kremasi. Baru berarti ya? Ini. Nah ya sama ya, ada tulang belulangnya masih. Vandalisme. Sayang ya Mas? Sayang sekali. Cuman ini kalau pohonnya nggak dikondisikan toh Om. Wah, kena ini nanti. Ambrol nanti semua. Iya. Bener. Akarnya nggak kuat. Akarnya nyengkrem. Nah ini ada yang masih Jacob Simon. Jacobus Simon. Ini aku nemu di itu Om. Dimana? Boyolali ada. Boyolali? Simon. Oh, keluarga Simon mungkin ya? Jacobus Simon. Coba nanti tak cek lagi. Boyolali, di Boyolali kota. Ya. Ada nisannya tok, cuman itu makamnya udah kecampur. Jadi mungkin dia pindahan nisannya cuma di onggrok di makamnya orang lain mungkin ya. Gitu. Cuman nisannya tok ini Simon. Ini sama ya. Ini juga Pendeta ini pendeta ini. ada pendeta juga. 1962. J. Simon ini ya sama Simon. Sama iya. Berarti satu itu mungkin satu marga yang Mas. Satu marga ya. Ini bolong juga. Oh ya. Namanya Louis Victor Witchhammer. Ini bintang film ya. Bintang film 1947. Zaman Belanda di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda. Bukan di Belanda kan? Bukan di Belanda. Di Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda. Nah, mungkin ada film-film dokumenter yang dari apa Hindia Belanda. Kayak kalau nganu
kayak pendudukan Jepang itu film apa itu namanya? Propaganda itu ya? Biasanya ya, itu kan bintang filmnya biasanya ngambil ini yang mana? Yang ini tengah. Oh, yang ini. Pak Wongso. Pendekar Budiman. Wongso. Jadi beliau ini nikah dengan warga Tionghoa namanya Maria Magdalena Leni, yang marmernya ada di bawahnya. Oh, ini. Jadi satu liang lahat ya ini ya. Satu liang lahat, tapi Maria Magdalena Leni di sini berupa abu jenazah yang ada di sini. Okay. Ini kan beda. Dimasukin ini. Abu jenazah. Oh, ini ada apa? Marmernya. Apa itu ya? Pembuatan ya. Saita Haramintaliani. Oh, Italia. Dari Italia. Di sana ada marmer. Iya. Ini masih dirawat sama keluarga. Masih ada ahli warisnya ya? Masih ada. Oke, ini makam William Dampel. Pejabat administrator Bank BRI Brebes pertama kali. Ini BRI. marmernya seperti itu. Berarti dulu Javanese Bank. Ya, Javanese Bank ya. Saya yang jebol bawahnya. Javanese Bank apa? Mana? Brebes. Brebes ya? Iya. Wah, coba. Oh, ini. William Dampel. Oh, ini yang mana? Oh, yang ini ya. William Dampel ini ya. In Leven administrasi der Volkskrediet Bank. Tetap Brebes. Ini istrinya Om. Ya, itu istrinya. Ini istrinya sama Mary G ini. Mary G itu istrinya, tengah itu anaknya. Oh, ini anaknya. Ini anaknya Mary J. Pauline Dampel ini. Berarti ini 3 makam Om. 3 makam. Sayang sekali itu bawahnya. Makamnya besar ya. Besar. Bisa dibilang ini salah satu makam mausoleum ya, mausoleum terbuka ya. Iya, mausoleum terbuka. Oh, ada patungnya Om. Itu bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Loh, ini ada bekas atau mungkin ini makam lain ya? Makam lain. Marmi Italia. Oh, ada mereknya Om. Ada ini deh. Almarmi Italiani sama kayak tadi. Afragain. Oh, ini ada. Bukan marmer ya, Mas? Enggak, marmer enggak. Ini apa ya? Granit ya? Oh, enggak. Granit ya. Kapur kayak Oh, enggak. Iki kayak apa? Yang itu loh, cor-cor pakai semenan itu. Semenan ya, cuman dia ada nganune batu-batunya kecil yang putih-putih itu loh. Ada mereknya itu loh. Iya, ada mereknya. Tapi bukan Belanda itu ya? Kurang tahu, ini mereknya Itali. Almarmi Italiani. Nama Cina itu berarti, Mas? Enggak, ini Itali. Kayak tadi loh. Yang apa tadi? Makam siapa tadi? Yang artis tadi loh. Iya. Italiani sama. Ini marmer apa Om? Marmer kosong itu. Oh, ada namanya Om. Cina. Oh. Ini siapa Om? Ini sebenarnya hanya rakyat biasa sih. Oh, ya biasa. Tapi masih dirawat. Cuman ini zaman India Belanda ya? Iya. Meninggal 1951 agresi militer kedua, setelah agresi militer kedua mungkin. Magelang ya? Magelang. Oh. Lahirnya. Kemudian sini ada peninggalan ya, Mas. Ini sih ini. Jadi pemakaman Tegal ini luasnya berapa Om? Ini kira-kira berapa ya? Kurang lebih hampir 1 hektar mungkin ya? 1 hektar ya. Jadi 1 hektar ini dikelilingi rumah warga ya. Tapi sayangnya kok kenapa di tengah kota ya ini ya harusnya ya. Kenapa tidak terawat? Sebenarnya gini Mas. Semak belukar. Dulu kan areanya ini sudah di pinggir pantai sebenarnya. Tapi karena pantainya semakin menjorok ke utara, akhirnya yang kosong-kosong ini dipakai oleh warga. Jadi ini berbatasan dengan. Berarti dulunya ini pinggir pantai persis ya? Enggak, ya sekitar 500 meter dari bibir pantai. Coba nanti tak lihat foto Belanda tahun berapa itu nanti ada. Ada ya? Ada di mana? Ini makam dari pejuang militer Belanda ini ya. Mark. JM NJM Mark wafat 1943. Ini saya masih ragu-ragu barangkali dengan bisa ini peti mati atau bukan ya? Karena di sini ada penggambaran kota Tegal tahun 1890 ini. Ada gereja. Sebentar. Atasnya ini. Oh.
Kalau atasnya bukan, ini. Yang ini sama itu. Dua. Saya peti dah ya. Udah ada kayak enggak? Bukan peti ya? Kalau peti nggak mungkin panjangnya cuma segini. Enggak, ini Pak. Ini loh ada besinya ini loh. Ini kemungkinan masuk cor-coran mungkin, kemungkinan loh. Iya, iya, iya. Ini kayak bisa jadi gini, kayak kijing itu loh, apa namanya, pembatas kijing. Oh, pembatas kijing. Nah, iya, iya. bener ya? Iya, betul, nah, betul. nah, aku ngira loh, karena ini ada besinya. Kalau peti nggak mungkin ada besinya kayak gitu. Ini buat nyokot di cor-coran itu. Ada yang kayak gini di Magelang banyak ada yang. Tapi ini kayu jati kualitas tinggi. Cuman nggak ada ini nih, nggak ada ukuran ini. Menggambarkan kota Tegal ya. Tegal ini. Ini kan gereja. Ini gereja. Iya. Kemudian ini sama ini ya tadi. Deket. Sama gambarnya. Oh itu sama. oke, gambarnya sama. Gambarnya sama. Jadi kanan kiri ini. Ini kapal ya. Yang seperti apa ya, nengaran kijing ya, apa? Pembatas makam itu loh, di kota gitu loh. Cuman dia dikasih ukiran-ukiran kayak gini. Ini kalau di Magelang, di Folkestone London banyak kayak gini, ada. Ini aslinya sini, Om? Enggak. Aslinya di sini. Aslinya sini. Aslinya sini. Ini makamnya? Ini makamnya. Ini ada. Ini makam Belanda. Makam ini nih. Cina ya. Kuburan Beijing gitu. Corneli Rienstra. Oh. Ini nih. Corneli Rienstra. Cewek berarti ya? Cewek. Keboren Beijing mana ya? Keboren Beijing. Oh, Cimahi. Tahunnya ada? Tahunnya 1902. Cimahi, terus wafatnya di Tegal 1940. 38 tahun ya. Umurnya kok pada pendek-pendek ya Mas? 40. Apa? Kebanyakan gini Om, kebanyakan apa warga Belanda matinya antara sekitar 40, 45 sampai 47, 48 biasanya. Karena apa ya, cuaca itu ya mungkin ya, tropis ya. Enggak gini ya. Itu karena kadang bisa jadi penyakit. Terus ada yang masuk camp interniran Jepang, masa Jepang biasanya kebanyakan matinya karena itu. Terus itu ada satu sejarah yang mengaburkan ini Om. Masa bersiap. Ya. Sampai pernah tahu ceritanya ya? Enggak, itu ceritanya belum, gimana? Itu ceritanya karena orang Indonesia saat itu benar-benar semangat dalam anti kolonialisme. Jadi setiap ketemu orang yang berdarah Eropa pasti dihabisi. Itu. Entah itu dulunya majikannya, entah itu siapa, pasti dihabisi. Pasti ya. Itu salah satu sejarah kelam Indonesia. Tahun berapa itu? Sekitar masa bersiap itu 47 sampai 49 kayaknya. Oh, setelah kemerdekaan berarti malah. Setelah kemerdekaan. Jadi itu kan memang dari semangatnya Jepang. Banyak dari mereka itu yang direkrut sebelumnya sebagai tentara peta sama Kujinkai apa itu, pokoknya tentara yang Jepang itu. Iya. Terus setelah Jepang mengundurkan diri dari Indonesia, kemudian pejuang-pejuang mereka ini kayak membabi buta sama kolonial gitu loh. Kayak ada rasa balas dendam itu loh. Iya. Itu tidak tercatat di sejarah memang. Ini saya baru tahu ini. Kan karena berhubungan dengan patriotik dengan orang Indonesia kan. Nggak dicap jelek gitu loh. Bener gak? Ada HAM juga. Biar tidak dicap jelek kayak gitu. Memang itu ada suatu pengaburan sejarah jadi. Masa kelam itu. Ini apa ya? Ini makam dari Suster Valeria. Suster Valeria. Lahir ini. Ya, akan itu mana itu? Akan mana ya? Atau Semarang. Oh, meninggal di Semarang. Nah iya, ini saya herannya kan gini. Ini 935. Overall kan meninggal ya? Iya. Vanaf November 1930. Oh, ini mungkin pensiun ya, Mas? 1930. Oh iya. Vanaf. Terus di off itu kan off. Berarti pensiun dia. Mungkin itu nama ya. Suster tadi. Oh, suster. Susteran mungkin ya? Susteran di Semarang, meninggal di Semarang terus dimakamkan. Oh, mungkin ini ada susteran untuk Bangkong ya? Ada hubungannya sama susteran Bangkong ya? Kemungkinan ada. Semarang. Susteran ya ini ya. Makamnya nak lihat ini kayak orang Yahudi.
Mirip ya. Setengah lingkaran. Tulisannya juga kayak Yahudi, Mas. Ini ya. Ini. Kayaknya sini makam bayi ya. Nah, ini. Oh, mana? Ini. Oh, ini. Ini bayi. Kayaknya bayi. 1929 ke 1929. Il Joseph van Leuven. Oh iya ya. Iya. Kok beda bulan aja? Iya, beda bulan. Beda bulan. Tapi kok makamnya masih bagus sampai sekarang. Padahal ini jarang sekali ada orang yang ngerawat di sini loh. Ini yang bersihkan kita kemarin. Ini Lasair. Mereknya Merek marmer. ini marmernya Lasair. Lasair mana ini? Oh, ini. Makam Ratu Wela. Oh, ini ya marmernya ya. Malah buat tumpukan material ya. Udah bisa habis. Ratu Wela. Amelius Ratu Wela. Ya, Amelius Ratu Wela. Juga zaman Belanda ya, Om. Iya, zaman Belanda. Tagel mana nih? Tagelan apa? Dia ini Marmer ini. marmer. Karyawan di Jembatan Timbang Balapulang. Karyawan ya. Karyawan. Kemudian ini ada lagi, Mas. Ini masih ada lambang Ratu Wilhelmina di sini. Ini Oh iya, mahkota ya. mahkota Ratu Wilhelmina, makam dari Johann Jacob Blumhardt. Ini pejabat pajak zaman Hindia Belanda ya, pejabat pajak. Tahun berapa ini? Ya? 1948. Loh itu meninggalnya 18 ding. 1848. Hampir 100 tahun ya? 18 ini. 1918. Oh 18. Iya. Tak kira 100 tahun. Tua nomor. Aku tuh Om nemu kayak gini. Ini kan lambang Ratu Wilhelmina ya. Di daerah Boyolali namanya di mana ya? Itu makamnya Franz Ort Marshall. Dia atasnya ini bulan bintang. Tapi bawahnya salib. Bingung enggak? Bisa ya? Ada nanti tak nyanu gambari. Ini atasnya bulan bintang, cuman bawahnya dia salib. Tapi ada satu makam yang pakai nisan ada tulisannya Arab. Cuman satu makam itu makam istrinya. Mungkin apa mu'alaf apa ya? Mungkin. Cuman dua kan ada dua ini ya, dua apa ngaran ini? Apa ngarannya kayak gini? Apa lambang? Enggak, ini loh. Ini omah-omah ini loh. Oh iya. Apa ngarannya? Cungkup. Ada dua cungkup. Tapi atasnya itu bulan bintang. Di atasnya bulan bintang. Nah, tapi di bawahnya itu nisannya salib semua. Cuman satu makam itu yang satu makam istrinya itu yang ada apa inskripnya Arab. Ya mungkin mu'alaf mungkin ya. Ya cuman itu toh. Ya sama kayak gini. Kalau ini kan Wilhelmina ya. Apa dia ada kerajaan ya? Kerajaan. Kemungkinan juga bisa. Ini nggak punya anak lagi. Iya. Cornelia Eliata Antonia. Lahir di mana Om ini? Sama istrinya itu. Tegal ya? Tegal. Lahirnya Tegal. Lahirnya Tegal. Meninggalnya Tegal. Dia Ciamis. Oh Ciamis. Cornelia Eliata Antoineta. Lagi Om? Oke. Sana deh. Nah, nanti muter sana ya. Mas, ini pokoknya videonya review makam Tegal. Waktuku nyandak masih jam 1 kok. Kalau residen sama asisten residen kan tinggi residen tuh ya Mas? Iya. Nah, ya mungkin kayak wakilnya itu ya, asisten residen berarti wakilnya ya? Iya. Kan kalau residen kan membawahi beberapa karesidenan toh. Dia bertanggung jawab langsung pada gubernur Hindia Belanda. Ya kalau tatanan dalam apa tatanan negara mungkin dia jadi gubernur jenderal toh. Nah, cuman itu
wilayah ya, semua wilayah ya. Membawahi 3 wilayah. Dan ini makam berbentuk obelik ya. Masih utuh marmernya. Wah, cuman ini bolong ya. Bolong sayang sekali, dan ini dalamnya air tinggi. Ngerempes ya dari laut mungkin ya, ngerempes Mungkin ya. dari laut atau dari dalam tanah keluar. Antoneta Susana. Oh, sama kayak tadi ya, Antoneta. Cuma lain ini apa? Bukan keluarga. Bukan ya? Antoneta. Ini mungkin kayak nama yang populer kala itu ya. Iya. Antoneta, tapi bukan keluarga ya. Ini Burman diambil dari marga suaminya Burman. Kalau aslinya namanya Sebentar, Antoneta. Burman itu ada, kemarin ada yang posting Burman itu di mana ya? Salatiga ada. Salatiga. Beliau pengusaha kayu. Pengusaha kayu mungkin. Asalnya dari Priangan kayak. Priangan ya, benar. Kalau nggak salah ya, kalau saya baca di itu apa namanya? Cuman dia meninggalnya di Salatiga. Salatiga. Satu keluarga mungkin itu ya, dari keluarga Burman ya. Ya, Burman juga kayak Burman sama. Kalau ini kan aslinya Antoneta Susana Ralan. Jadi dia dari terahnya Ralan tapi menikah dengan keluarga Burman. Istrinya enggak, maksudnya istrinya dari keluarga Burman ya? Iya, istrinya dari keluarga Burman. Nah, ini kotak-kotak ini apa Om dulu? Ini tadinya ya kayak foto-foto gitu ya. Nah aku nganu toh Om. Nah, prediksiku karena ini banyak ya Om. Banyak. 1, 2, 3. Nah, cuman foto enggak mungkin. Pak, ya ada yang foto. Ada relief foto. Ini nah aku ngarani itu loh kayak apa ya? Hektograf apa itu ya. Ya ceritanya itu kayak, jadi pemakaman zaman VOC itu memakai kayak gambar ya, itu ya. Nanti gambar itu menceritakan kehidupan strata jabatan ya, di situ ada semua ya. Dia berasal dari mana, nanti ada benderanya misal Inggris, ada benderanya Inggris. Terus dia sebagai tentara nanti ada helm tentara itu yang kayak Spartan itu itu ada semua. Jadi kayak menceritakan tentang kehidupan beliau. Tapi hilang saya. Oh, namanya heraldik. Ya benar. Jadi dia ada gambar-gambarnya. Iya, ada gambar-gambarnya itu. Jabatannya jadi menceritakan kehidupannya lah. Heraldik namanya. Ya. Nah, ini kemungkinan fotonya mungkin. Ya. Di depan itu ya mungkin. Heraldik berarti ada heraldik. Udah Om, habis Om? Tutup aja sini Om. Hah? Tutup aja. Tutup sini ya. Oke, Sobat Sejarah, inilah akhir dari penelusuran kita di Krakov Tegal. Daerahnya mana ya Om? Ini daerah Tegal Sari ya, di Tegal Kota ya ini ya? Tegal Kota. Tegal Kota bersama Om Ivan. Ini channelnya bisa di Sarkup Indonesia. Jadi nanti Om Ivan ini juga punya channel untuk review makam-makam Tegal ya Om ya? Itu Sarkup Sarjana Kuburan. Om Ivan. Jadi ini Krakov Tegal ini ada yang ngurusin ya Om ya? Ada. Sementara ini siapa Om? Penjaga kebersihan makam Krakov dan dari Disperkim Kota Tegal. Oh, masih Disperkim? Masih. Belum yayasan ya? Belum yayasan. Jadi masih Pemkot ya? Pemkot, masih Pemkot. Tapi untuk cagar budaya belum masuk Om ya? Belum masuk. Sayang sekali kalau belum masuk. Sebenarnya di sini ada makam. Tadi itu nih Mas, Peter van der Poel kan residen ya, sama residen Pekalongan putranya. Sayang sekali kalau nggak. Banyak yang disayangkan seperti itu, karena di Semarang juga ada itu asisten residen Tegal ya. Jadi apa yo? Apa mungkin karena kolonial kurang menarik buat cagar budaya? Sebenarnya ya tergantung dari ya? yang memperhatikan aja, dari pemerintahnya aja gimana. Harusnya BPCB itu lebih tanggap ya makam-makam seperti ini, karena walaupun ini campur dengan makam baru, ini juga bagian dari bukti sejarah Om ya? Iya, betul. Bahwa Belanda dulu pernah ada di Indonesia dan kita merdeka dari Belanda juga Om. Ya, merdeka sendiri. Ya maksudnya merdeka dari Belanda, dari menang dari Belanda. Gitu. Ya, betul sekali. Dan ini Mas, satu lagi Mas, kalau nggak ada bukti-bukti sejarah gini kan penjajahan Belanda itu tidak ada.
seperti cerita dongeng Om ya. Dongeng atau legenda dan mitos. Jadi bukti-bukti itu serasa tidak ada. Iya, Tidak ada. Jadi nanti anak cucu kita itu bila diceritakan begini, buktinya apa? Kayak gini ini nanti kalau sudah hilang ya udah. Kakek bohong. Jadi cuma cerita untuk tidur ya, Iya. pembawa tidur itu ya. Iya, betul sekali. Oke, begitu saja. Ada tambahan Om? Enggak, sementara itu aja. Itu aja ya. Nanti kapan-kapan saya main ke Tegal lagi karena ini dari Semarang misinya ke Tegal karena mau review ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.